Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali tentang pelajaran lanjutan Tema 1 Subtema 3 tentang pelajaran PKN dengan pembahasan menghargai perbedaan untuk mewujudkan persatuan. Materi pembelajaran adalah mewujudkan persatuan di sekolah. Anak-anakku yang berada di rumah, mudah-mudahan hari ini dapat memperhatikan apa yang Bapak jelaskan. Mewujudkan persatuan di sekolah. Persatuan di sekolah dapat tercipta apabila warga sekolah mau menghargai satu sama lainnya dan tidak mementingkan diri sendiri. Mengingatkan teman dan memberikan saran adalah salah satu usaha untuk mewujudkan persatuan. Untuk mewujudkan persatuan di kelas terutama, mari anak-anakku saling bekerja sama, saling menghargai satu yang lain. Jangan saling menghina, menjelek-jelekan kawan yang lain. Karena dalam satu kelas itu merupakan satu kesatuan. Mengingat teman berarti, Bapak ulang ya, mengingatkan teman berarti kita peduli terhadap teman. Apabila melakukan hal yang keliru, memberi saran yang baik dilakukan dengan bahasa yang santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini apabila teman-teman kalian melakukan kesalahan, hendaklah ditegur dengan yang bagus, dengan perkataan lemah lembut, jangan kasar. Ini ketika teman kita melakukan kesalahan, kita tegur dengan kasar, orang yang mendengar pun tidak Nah, oleh karena itu kita diajarkan untuk sopan santun. Bila mana teman kamu melakukan kesalahan, tegurlah dengan sopan yang baik. Lanjut ya. Nah, ini caranya untuk mewujudkan sikap mencerminkan persatuan di sekolah. Yang pertama adalah membuat pelajaran kelompok. Karena sekarang kita tidak bisa lagi untuk membuat belajar secara berkelompok karena masa pandemi ini. Kalau sudah di sekolah baru kita bisa melaksanakan kerja kelompok. Yang kedua, saling menerima nasihat ketika ditegur. Ini kalau teman kita menegur, kalau melakukan kesalahan, ya ditegurlah dengan sopan, dan yang ditegur pun juga harus mengerti. Misalnya saja ada temannya asik belajar, konsentrasi belajar, teman satunya ribut. Nah, dia menegur. Nah, kita harus sadar, kita melakukan kesalahan, teman kita sedang belajar, kita kenapa maka ribut. Yang ketiga, saling menyemangati, memotivasi ketika ada teman yang dapat nilai rendah. Jangan kita mengejek, jangan kita menghina ketika teman kita yang nilainya rendah. Hendaknya kita memberikan motivasi dukungan agar supaya teman kita punya semangat. Kalau perlu kita yang mengajarinya. Kalau teman kita yang merasa tidak bisa. Yang keempat, saling bertegur sapa ketika bertemu. Nah, ketika bertemu temannya, apalagi di kelas, jangan kita dendam. Hari ini misalnya bertengkar, ya, yang namanya satu kelas kadang-kadang bisa ada ribut, tapi jangan kita dendam, tidak mau lagi menegur sapa, tidak boleh. Karena kata Nabi saja mengatakan orang yang tidak bertegur sapa selama 3 hari, maka yang tidak menegur itulah nanggung dosanya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Yang kelima, bagi murid di sekolah, semua murid adalah sahabat. Karena di kelas ini merupakan teman kita. Nah, kalau di seluruh sekolah berarti sudah persahabatan sekolah. Kalau di kelas berarti teman kita. Kalau teman kita merasa tidak enak, kita pun tidak enak. Kenapa?
teman di kelas ini bagaikan satu tubuh kita. Satu tubuh kita, satu yang sakit, semua anggota kita tubuh sakit. Kalau di antar teman kita sekolah yang ikut sakit, kita merasakan bagaimana perasaannya. Yang keenam, menolong teman ketika mendapat musibah. Kita nih sering kita lakukan adalah kita saling membantu, memberikan sumbangan kepada teman-teman yang ditimpa musibah. Kita lanjut ya. Pentingnya kerjasama. Kerjasama atau bekerja secara bersama memberikan banyak manfaat. Dengan bekerja sama, pekerjaan atau tugas menjadi cepat selesai. Ini kalau kita bekerja sama. Berat sama dipikul, ringan sama kerjasama dapat dilakukan dengan pembagian tugas yang berbeda. Misalnya kerjasama saat melakukan piket kelas, petugasnya nyapu. Misalnya hari Senin, nah, sebelum pulang itu nyapu dulu supaya ketika datang sudah bersih kelasnya. Jangan pulang duluan. Kalau ada yang pulang duluan, yang satu nyapu, berarti tidak adanya kerjasama. Atau membersihkan rumah. Ini membersihkan rumah, gotong royong untuk keluarga. Ada bapak, ada ibu, dan ada anaknya, ada kakaknya dan adiknya. Ada yang bertugas menyapu lantai, ada yang ngepel lantai, ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan halaman. Jadi dalam kegiatan membersihkan kelas atau rumah memerlukan kerjasama yang baik antara siswa dan antara siswa berada di kelas, antara keluarga berada di rumah. Merawat tanaman di lingkungan sekolah dan rumah juga merupakan tugas bersama. Di sekolah apa? Ada taman sekolah, ada pot bunga, kita jaga, kita bersihkan, kita pelihara. Jangan sampai kita merusaknya. Keadaan yang bersih dan tanaman yang terawat membuat lingkungan lebih nyaman dan tentram. Kenapa? An-nazabatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Kita harus bekerja sama dengan semua warga di sekolah. Gotong royong hari Jumat, gotong royong membersihkan sekolah. Ini semua kita bekerja sama. Gotong royong membersihkan kelas. Semua ikut terlibat. Jangan yang lain gotong royong, yang lain satu diam. Itu tidak bisa bekerja sama. Anggota keluarga agar lingkungan sekolah dan rumah tetap bersih dan nyaman. Nah, lingkungan keluarga pun ada juga gotong royong, di masyarakat pun juga ada gotong royong. Nah, ini apa manfaatnya? Manfaat kerjasama yang pertama dapat membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Ini persaudaraan di antara anak-anak semua ya. Nah, apa sih kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini, semoga ada manfaatnya dan jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kalau masuk ke rumah jangan lupa cuci tangannya untuk menghindari penyakit yang namanya penyakit virus corona. Demikian ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa belajar di rumah, rajin pangkal pandai, malas ketinggalan. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.